warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu pimpin ya. Pada anak-anak kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia atau lagu nasional. Nah, Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, mungkin dari kalian ada yang belum hafal. Mungkin dari kalian ada yang belum hafal mengenai lagu Garuda Pancasila atau liriknya. Bu, gimana Bu? Belum hafal. Oke. Ibu mempunyai lagu. Nanti bisa kalian ikuti ya. 1, 2, 3. Semangat. Ayo suaranya. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran atau mengabsen kalian. Ya, Ibu absen ya. Yang pertama, Aufar, ada? Ada, Bu. Bima, ada? Ada. Laila? Ada, Bu. Indah? Ada, Bu. Lalu, Tiara? Ada, Bu. Yunida ada? Ada, Bu. Berarti masuk semua ya? Baik. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai moral yang ada di Pancasila. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia atau lagu nasional yang ada di Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Adakah yang sudah tahu lambang Garuda Pancasila? Belum, Bu. Belum ada ya? Baik. Nah, Ibu mempunyai lambang Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda dan di dalamnya ini ada 5 sila Pancasila. Ya. Dari 5
lambang Pancasila ini memiliki artinya masing-masing. Kira-kira ada yang sudah tahu ini lambang apa saja? Adakah yang sudah tahu? Baik, kita cari tahu masing-masing ya. Nah, lambang pertama yang ada di Pancasila yaitu ada di tengah-tengah ini. Apa namanya? Ya, Bintang. Bintang yang memiliki ujungnya ada 5, berwarna emas, berada di tengah. Nah, yang kedua itu ada simbol atau lambang rantai yang ada di sini. Lalu yang ketiga itu ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang kelima, ayo ada yang tahu ini apa? Ada 2 bentuk. Kira-kira apa? Nah ya, ini ada padi dan kapas. Lalu apakah ada yang sudah hafal kelima Pancasila? Adakah yang sudah hafal? Biasanya kita sebut atau kita ucapkan di setiap hari Senin saat upacara. Biasanya yang membacakan itu adalah pembina upacara atau Bapak Ibu guru yang ada di depan. Adakah yang sudah hafal? Ada 5 sila yang ada di Pancasila sesuai dengan masing-masing simbol ini. Adakah yang sudah hafal? Belum ya? Baik, Ibu punya gambar. Nah, ini adalah kelima bunyi sila Pancasila yang ada di Pancasila. Yang pertama apa, Bu? Nah, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Ya, Esa. dan yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita ulangi sekali lagi agar kalian tahu dan kalian hafal mengenai bunyi 5 sila Pancasila. Baik, yang pertama itu ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dari kelima bunyi tentu saja dibarengi atau ada di sampingnya ini lambang-lambang atau simbol-simbol yang tadi Ibu sebutkan. Nah, sembari Ibu menjelaskan kelima bunyi sila Pancasila ini, boleh kalian catat di buku catatan kalian ya. Baik, mulai dari pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang apa ini? Nah, bintang. Bintang ini memiliki 5 sudut. Simbol bintang ini berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai yang dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud atau mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun contoh penerapan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang pertama itu Ibu sebutkan ya, adalah taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Lalu ada menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Misal, Ibu beragama Islam. Kalian murid-murid Ibu ada yang beragama Kristen, Hindu, Katolik, ataupun Buddha. Ataupun teman-temannya ada yang beragama Islam, begitu ya. Kita sesama manusia harus saling menghargai atas kepercayaan kita masing-masing, kepercayaan teman-teman kita. Karena kita ini adalah beragam, Indonesia ini beragam. Jadi kita harus menghargai sesama, menghargai kepercayaan masing-masing. Jika ada yang beribadah, kita menghargai. Di saat kita sholat, yang lain menghargai. Di saat yang lain sedang sembahyang atau beribadah atau apapun, kita sebagai manusia harus menghargai kepercayaan orang lain. Nah, lalu contoh selanjutnya adalah saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi, misal dia agamanya beda dengan saya, Bu. Saya nggak mau menolong dia. Jangan ya, walaupun kita berbeda, kita harus menolong sesama. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sila kedua dari Pancasila ini, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai. Nah, rantai ini memiliki 17 lubang atau pengait yang saling berkait atau yang saling bersatu gitu ya. Nah, sila kedua Pancasila ini memiliki arti sesama manusia kita harus saling menghargai satu sama lain. Meski saling memiliki perbedaan, seluruh rakyat Indonesia ini harus bersikap adil dan menjunjung kemanusiaan, menjunjung nilai kemanusiaan satu sama lain. Sila ini juga berarti bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa yang lain dan setara di hadapan Tuhan. Contoh pada sila kedua ini, yang pertama adalah menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik, jangan semena-mena. Yang ketiga adalah bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. Seperti bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang memiliki simbol atau lambang pohon beringin. Arti sila ketiga ini adalah rakyat Indonesia harus bersatu dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selain itu, bangsa Indonesia tidak boleh mudah terpecah belah karena perbedaan atau keragaman bangsa seperti suku, agama, budaya, dan yang lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa, Bu? Nah, yang pertama itu ada bekerja sama dengan teman di sekolah saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi, jika diperintahkan untuk bekerja kelompok, jangan hanya satu atau dua anak atau satu dua orang saja yang bekerja, yang memikir, yang mengerjakan, tetapi semuanya harus bekerja sama agar menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu yang kedua itu ada contohnya bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Nah, jika bergotong royong membersihkan tempat tinggal akan lebih cepat selesai dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Lalu menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Lalu sila Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki arti bahwa keputusan pemimpin melalui musyawarah wakil rakyat harus mengutamakan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Rakyat Indonesia juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya apa, Bu? Nah, contoh dari penerapan sila keempat Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah bermusyawarah dalam mencari sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
Bu, contoh di sekolah seperti apa, Bu? Contohnya, Ibu ingin kelas ini memiliki ketua kelas. Ibu mengajak kalian untuk berdiskusi, kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas, seperti itu. Lalu siapa yang menjadi wakilnya? Lalu siapa yang menjadi sekretarisnya? Lalu siapa yang menjadi bendaharanya? Baik, begitu contoh yang ada di dalam sekolah atau di dalam kelas, begitu. Bu, lalu apa, Bu, contoh yang lain? Contoh yang lain itu menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah, begitu ya. Nah, contoh tadi seperti Ibu ingin mengajak kalian bermusyawarah untuk memilih ketua kelas yang ada di kelas ini. Ibu ingin misalnya si Bima menjadi ketua kelas, tapi teman-teman yang lain ingin si Afwar. Ibu tidak bisa memilih atau berpihak, harus Bima yang menjadi ketua kelas. Nah, suara terbanyak adalah di Afwar. Jadi kita harus Ibu harus menghargai pendapat kalian, begitu. Lalu contoh selanjutnya adalah menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Nah, tadi ya seperti di contoh, suara terbanyak adalah Afwar. Jadi Ibu harus mengalah untuk menerima hasil musyawarah tersebut. Mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi mengalah untuk kebaikan bersama. Nah, selanjutnya tidak bersikap egois atau menang sendiri, begitu. Lalu yang terakhir atau ya sila terakhir, sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Arti sila kelima ini yaitu seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan latar belakangnya. Sebagai sesama manusia, kita juga harus berlaku adil terhadap satu sama lain. Contohnya, memberikan kesempatan pada semua manusia atau semua anggota kelompok untuk berpendapat. Jika di dalam suatu kelompok, misalnya kelompok belajar gitu ya, kita berpendapat, membebaskan anggota kelompok untuk berpendapat, tidak boleh menang sendiri, begitu. Lalu melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara. Bijaksana dalam memanfaatkan energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmati juga. Lalu menjaga dan menggunakan fasilitas umum atau hak sesama agar bisa digunakan bersama-sama, begitu. Itu tadi arti dan contoh-contoh dari kelima sila Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan dan kalian simpulkan sesuai dengan materi kita Pancasila. Nah, ceritanya seperti ini. Judulnya Pengembara dan Sebuah Pohon. Ada dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh di teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar dan lebat itu. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya itu, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, ayo coba siapa yang dapat menyimpulkan dari cerita tersebut atau mengambil makna dari cerita tersebut? Ayo, siapa? Belum ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Nah, baik ya, mengingat waktu, jadi Ibu saja yang mengambil maknanya ya. Nah, dari contoh cerita tersebut kita dapat mengambil sebuah makna, yaitu janganlah mengejek sesuatu,
objek ciptaan Tuhan, karena Tuhan menciptakan makhluk hidup itu dengan tujuannya yang berbeda-beda, tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga bermanfaat untuk manusia. Contohnya tadi, ada pohon besar, rindang, daunnya lebat, kita dapat berteduh di bawahnya, tidak kepanasan. Nah, hewan pun juga memiliki banyak manfaat untuk manusia ya. Nah, kita jangan lupa berterima kasih kepada lingkungan kita, kepada Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluknya sehingga saling bermanfaat. Gitu ya, jangan lupa untuk berterima kasih. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai 5 sila Pancasila yang ada gitu ya. Nah, tadi Ibu ingin sedikit mengulas mengenai 5 Pancasila yang ada. Yang pertama, lambang bintang berwarna emas yang memiliki bunyi seperti apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah rantai yang memiliki bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang memiliki bunyi. Yang ketiga adalah pohon beringin yang memiliki bunyi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki simbol kepala banteng, serta yang terakhir yang memiliki simbol padi dan kapas memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya tadi kelima sila Pancasila. Lalu Ibu ingin memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, nggak susah. Ibu hanya ingin kalian menggambarkan kelima sila Pancasila atau lambang-lambang, simbol-simbol kelima sila Pancasila tersebut dan besok dikumpulkan ya. Nah, silakan siap-siap masukkan alat tulisnya ke dalam tas, lalu kita berdoa untuk pulang. Baik ya. Baik, adakah yang ingin memimpin doa untuk pulang? Baik, Dimas silahkan memimpin doa ya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.